Halo semuanya, perkenalkan saya Ratih Kamara Dewi, mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saat ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai aktor kesehatan, dimulai dari kadar kesehatan, puskesmas, dinas kesehatan, dan juga Kementerian Kesehatan. Dan tidak lupa pula saya juga mewawancarai ibu kandung saya terkait bagaimana pelayanan kesehatan saat beliau mengandung saya. Jadi yuk tengok bersama keseruan saya mewawancarai aktor-aktor kesehatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramisa Aini, kader Dendikan pada Angan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Retnawati. Alhamdulillah sudah 13 tahun menjadi seorang promotor kesehatan atau promosi kesehatan di Puskesmas Tampenan ini. Baik, terima kasih adik saya Dr. Sonadi, Kepala Dinas Kesehatan Mataram. Dan mungkin kalau saya Pak Edi ada di kelas nanti, salam dari saya Pak, dulu mahasiswa Bapak juga. Pernah ketemu juga dulu di acara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Kartini, ibunda dari Ratih Kamara Dewi. Pada zaman dulu, kita itu periksanya tidak langsung ke dokter, kita periksa di laboratorium, cek urin atau cek kencing dulu. Nah, setelah kita cek kencing, baru kita tahu kalau itu kita positif hamil atau tidak. Waktu itu belum ada yang namanya tes PET atau apa, cuman itu aja tes urin. Itu pun di lab, di laboratorium. Nah, setelah kita tahu kita itu positif hamil, barulah kita ke rumah sakit atau ke dokter. Pada waktu itu saya ke rumah sakit umum karena belum ada dokter spesialis yang langsung menangani. Paling bagusnya ya ke rumah sakit aja. Akhirnya saya ke rumah sakit. Setelah ke rumah sakit, nah pelayanan di sana ya cukup baik. Tapi kita harus mengantri kan, masalahnya kan fasilitas umum, jadinya harus datangnya lebih pagi, harus cepat-cepat daftarnya. Nah setelah itu daftar dulu, setelah itu baru kita tidak langsung ketemu sama dokternya, kita ngantri terus dipanggil, terus masuklah kita ke ruangan. Nah di sana itu bukan ketemu sama bidannya, bukan dokternya, cuma sama bidan. Nah di itu kita ditanya, kenapa Bu? Oh ini saya udah cek kencing, ternyata hasilnya positif. Lalu berapa bulan? Nah, belum tahu udah berapa bulannya, kan belum banyak, terlambat ya, baru 1 bulan. Terus akhirnya setelah kita suruh nunggu, barulah kita diarahkan ke dokternya. Nah sampai ke dokternya itu kan ada biasanya dokter jaga istilahnya di sana tuh kan, berarti bagus, sejak dulu memang bagus lah pelayanannya, kesehatannya. Nah mungkin sekarang lebih bagus lagi. Ya sukanya sih ya bisa ketemu, pandang tatap muka gitu kan, bantu warga, orang bayi-balita ya seperti dah PAUD sudah gitu kan, bertemu teman-teman gitu ya. Kalau suka dukanya sih itu dah tempat fasilitasnya, tempat posyandunya. Kita kan masih di PAUD gitu. Jadi di luar kepanasan, sudah minta bantuan sini situ belum ada. Di BKM dari dulu sudah diminta bantuan, oh ya nggak ada respon. Takutnya kan hujan, nanti itu kan anaknya orang kepanasan, kehujanan gitu. Pokoknya alhamdulillah kalau saya, karena pribadi saya itu suka sesuatu hal yang baru, jadi ya
penasaran, apalagi saya tidak berasal asli dari sini. Jadi ya mulai budaya dari awal saya harus belajar kan, karakternya orang sini sama orang Jawa kan juga berbeda. Nah di sanalah, tapi alhamdulillah di sini orangnya kan cukup ramah, cukup ya alhamdulillah bisalah membaur, karena memang seorang promotor itu kan harus selalu mencari sesuatu hal yang baru. Itu yang terpenting, karena ilmu itu kan selalu berkembang, dan promotor itu juga seorang promosi kesehatan itu tentunya harus lebih suka tantangan ya, suka ditantang gitu. Karena kan ingat, kalau kami di promosi kesehatan itu kan ada bagaimana kita beradvokasi, melakukan bina suasana dengan masyarakat. Dan karena kita selalu bersama dengan lintas sektor, jadi ya harus benar-benar belajar karakter di masing-masing wilayah itu sih. Tapi yang paling kayaknya sukanya. Kenapa suka? Karena kita kan ini sebuah amanah ya, yang diberikan oleh saya wali kota, amanah, dan itu kan kita ya semua kerjaan ibadah ya kan. Bagaimana kita membersihkan dulu ya. Kalau duka juga ada, duka itu apa yang sering itu kalau kita mau punya target tidak tercapai, itu ada program yang tidak tercapai, ini malah kadang-kadang ya susah kenapa harus begitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Kalau dukanya ada program-program ya, kalau dukanya ya senang ya, namanya nggak diberikan amanah dan jawab penuh kita dan membantu masyarakat. Mungkin awalnya saya staf, kedua saya kepala puskesmas, kan skopnya saya hanya di puskesmas saja, menjadi kepala bidang ya sekota Mataram tapi dalam promosi kesehatan. Tapi sekarang ini yang Pak Dinas harus membawa tanggung jawab kesehatan di kota Mataram untuk membantu kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota. Ya bagi saya sih pribadi ya, maksudnya mungkin karena memang linear dan jadinya ya cukup menikmati sih. Jadi salah satu suka juga. Dukanya sebenarnya ya nggak duka-duka banget juga ya. Gimana ya, dukanya mungkin kayak ya pas pandemi. Sebenarnya gimana ya, kalau dibilang duka pasti di semua tempat juga pasti ada dukanya gitu ya. Maksudnya tapi gimana kita bisa memframing aja gitu, kayak misalnya kalau di KKP nih kan selama pandemi orang-orang WFH, kita boro-boro nih WFH gitu kan. Bahkan pas bulan-bulan 2020 awal tuh pas baru outbreak di China, di Wuhan, bulan-bulan Januari, itu saya bulan Januari Februari kalau nggak salah deh, itu tuh Senin sampai Jumat office hour pagi kan, setengah 8 sampai jam 4. Nyampe rumah karena dari Suta ke Bekasi ya kan, jam 6 baru nyampe rumah gitu. SKM sebenarnya tuh kita enak loh ya, karena kalau kita jadi SKM misalnya di puskesmas nih yang saya praktekkan, kita itu bisa masuk di semua program. Jadi kita dapat ilmu sanitarian, kita dapat. Misalnya kan kita dalam kuliah nggak ada nih tentang penyakit juga kan. Tapi karena sering kita berkolaborasi dengan lintas program, lintas sektor, banyak ilmu yang kita dapat. Jadi sebagai seorang SKM kita harus bisa menempatkan diri di mana saja, bisa ya tetap dengan karakter kita masing-masing ya, maksudnya tetap jadi diri sendiri, tapi kita harus bisa menyesuaikan, karena intinya sebagai promotor kesehatan harus bisa masuk di semua lini, terutama di program-program yang ada puskesmas gitu kan. Ya, kalau vaksin ini kan dimulai di Kota Mataram itu tanggal 17 Januari 2021 ya. Rencananya setelah itu dilakukan vaksinasi khusus tenaga kesehatan dulu, nakes dulu ya. Tadi Kota Mataram itu, di Kota Mataram ini ada 27 vaskes yang melayani vaksinasi ya. Jadi mereka itu alhamdulillah untuk nakes sudah kita lakukan semua di Kota Mataram, alhamdulillah sudah semua tercapai hampir 108%, itu yang sudah divaksinasi. Ya tetap jadi diri sendiri penting,
Tapi ketika kita sudah dengan masyarakat, kembali lagi kita juga harus lebih meminimalisir ego kita, karena seorang promotor kesehatan itu harus bisa menjadi yang terdepan. Untuk teman-teman mahasiswa, yuk kita kasih apa yang bisa kita kasih gitu. Kalau memang senangnya di bidang ini, sebenarnya nggak cuma pas pandemi aja sih, tapi aku selalu bilang gitu ke adik-adik kelas aku kayak, Kak, gimana ya peran jadi mahasiswa atau jadi mahasiswa, sebenarnya yang penting kamu melakukan sesuatu gitu, mengabdilah pada masyarakat seoptimal yang kalian bisa gitu, dengan cara yang paling kalian suka, mungkin kayak gitu sih. Nah, seru banget kan dapat mewawancarai aktor-aktor tersebut. Selama mewawancarai aktor-aktor tersebut, saya sangat senang karena saya bisa menjadi lebih mengetahui peran-peran dari aktor-aktor kesehatan tersebut, dan juga saya dapat memperluas relasi saya. Dan juga selama belajar mata kuliah manajemen pelayanan kesehatan primer dan sekunder ini, saya dapat mengetahui jauh lebih dalam terkait bagaimana penerapan dari sistem manajemen pelayanan kesehatan primer dan sekunder. Harapannya ilmu ini dapat saya gunakan di kemudian hari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.